Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan kali ini untuk bab 1 kita sudah selesai bahas, dan sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu mengenai pengolahan data informasi dengan Office. Nah, adapun untuk kompetensi dasar di bab kedua, untuk pengetahuannya yang pertama ada mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan juga persuasif. Yang kedua, penerapan logika dan operasi perhitungan data. Yang ketiga, menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Yang keempat, yaitu menerapkan teknik presentasi yang efektif. Untuk prakteknya yaitu penyusunan kembali format dokumen pengolah kata yang pertama, yang kedua mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, yang ketiga membuat slide untuk presentasi, yang keempat melakukan presentasi yang efektif, dan yang terakhir itu salah ya, cuman sampai 6 aja. Nah, intinya pada bab kedua ini kalian itu akan belajar mengenai, sebenarnya intinya itu 3 poin yang akan kalian pelajari, yaitu Microsoft Office Word yang pertama atau pengolah kata, yang kedua pengolah angka, dan yang ketiga untuk pembuatan slide presentasi. Ya, di sini kita di pertemuan kali ini pertama kita bahas dulu mengenai aplikasi pengolah kata. Apa sih itu aplikasi pengolah kata? Yaitu adalah sebuah aplikasi yang difungsikan untuk membantu pekerjaan manusia yang berhubungan dengan penyusunan dokumen, dan juga difungsikan untuk melakukan pemformatan dan penyuntingan dokumen. Hasil yang sering dijumpai dari aplikasi pengolah kata ini adalah dokumen-dokumen seperti surat lamaran kerja, surat pengunduran diri, proposal, naskah pidato, dan lain sebagainya. Nah, jadi biasanya dari aplikasi pengolah kata ini menjadikan hasil tadi surat lamaran kerja, surat pengunduran diri, proposal, naskah pidato, terus misalkan cerpen, novel. Nah, itu bisa saja ditulis di aplikasi pengolah kata. Nah, nanti juga kalian kan di kelas 11 itu akan ada yang namanya itu PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, yang dimana nanti setelah kalian selesai melakukan PKL, kalian itu harus membuat sebuah laporan pelaksanaan PKL kalian. Nah, di situ kalian harus bisa menggunakan aplikasi pengolah kata. Makanya sekarang kita belajar cara menggunakan aplikasi pengolah kata. Apa sih fungsi dari aplikasi pengolah kata? Nah, secara umum fungsinya itu sebagai berikut, yaitu membuat sebuah dokumen. Bisa karya tulis, bisa cerpen, bisa novel, bisa laporan, dan lain-lain. Yang kedua, untuk menyunting dan melakukan pemformatan data pada dokumen. Yang ketiga, untuk mencetak dokumen. Yang keempat, membuat cover. Yang kelima, memberikan hiasan atau bingkai pada sebuah dokumen. Yang keenam, mengarsipkan sebuah tulisan. Yang ketujuh, untuk penulisan digital dan lain sebagainya. Nah, di sini secara umum fungsinya itu seperti itu. Dan pada saat ini pengolah kata telah banyak dipakai di berbagai bidang kehidupan. Contohnya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi sosial, keuangan, pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi pengolah kata ini sangat penting sekali untuk kalian pelajari, karena di pekerjaan juga, di dunia industri juga ini digunakan. Mau kerja di bidang apapun pasti menggunakan aplikasi pengolah kata. Seperti itu.
Nah, sekarang kita bahas ke macam-macam aplikasi pengolah kata. Nah, sekarang ini aplikasi pengolah kata itu telah berkembang sehingga bisa digunakan secara offline dan juga bisa digunakan secara online. Contohnya yang digunakan secara online yaitu kalian bisa menggunakan Google Dokumen. Jadi kalian tinggal buka internet, tulislah Google Dokumen, lah muncul aplikasi pengolah kata. Kalian bisa menuliskan, misalkan mau membuat eh, surat pengunduran diri, nah bisa pakai Google Dokumen. Dan juga ada juga yang secara offline yang harus kalian install di perangkat kalian. Selanjutnya, perkembangannya juga selain bisa digunakan di PC atau laptop, sekarang juga aplikasi pengolah kata juga tersedia untuk HP Android atau iPhone. Jadi sekarang itu menggunakan aplikasi pengolah kata itu selain bisa di PC atau laptop, bisa juga di handphone. Apalagi handphonenya harus Android atau iPhone. Insya Allah itu bisa untuk menggunakan aplikasi pengolah kata. Kalian tinggal searching aja di Play Store atau di eh, pokoknya di tempat untuk mendownload aplikasi di handphone kalian itu cari aplikasi pengolah kata, pasti ada. Nah, adapun macam-macam aplikasi pengolah kata itu yang pertama ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini kalian pasti sudah mengenalnya. Sejak dari SMP kalian sudah pelajari pastinya. Nah, di sini aplikasi Microsoft Word ini memiliki konsep yaitu WYSI atau WYVG, yaitu what you see it what you get. Jadi apa yang kamu lihat di tampilan layar, apa yang kamu buat di tampilan layar itu adalah apa nanti yang akan kamu hasilkan, seperti itu. Misalkan kayak gini. Di tampilan layarnya ukuran kertasnya misalkan 24 cm, tulisannya misalkan rata kiri semua. Nah, nanti ketika di print itu munculnya pasti sesuai seperti itu karena sistemnya itu WYSI WYVG, yaitu what you see is what you get, seperti itu. Nah, mungkin untuk definisi atau pembahasan mengenai Microsoft Word-nya kalian bisa baca sendiri. Di sini bisa di pause dulu, nanti baca. Begitupun dengan nanti yang lainnya, aplikasi pengolah kata lainnya. Saya hanya jelaskan sebagiannya saja. Yang kedua ada WordStar. Nah, WordStar itu adalah aplikasi pengolah kata yang dipublikasikan oleh Microsoft International. Lalu WordStar ini kan hanya sekarang ini bisa digunakan di sistem operasi DOS. Jadi kalau di sistem operasi sekarang seperti Windows dan lain-lain mungkin kurang cocok untuk menggunakan WordStar. Yang ketiga ada WordPerfect, adalah aplikasi pengolah kata yang dipublikasikan oleh Corel untuk digunakan pada perangkat komputer pribadi. Seperti itu. WordPerfect dikembangkan di Universitas Brigham Young untuk keperluan pada komputer mini data. Aplikasi ini lebih maju dibandingkan dengan WordStar. Jadi WordPerfect ini lebih maju daripada WordStar untuk aplikasinya. Pada awalnya WordPerfect telah digunakan oleh banyak platform seperti macOS, Linux, Apple II, dan lain sebagainya. Jadi WordPerfect itu sudah digunakan banyak platform, yaitu tadi macOS, Linux, Apple II, dan lain sebagainya. Yang keempat ada StartWriter, yaitu adalah sebuah aplikasi pengolah kata yang multi platform karena dapat digunakan di berbagai macam platform sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, dan lain sebagainya. Yang kelima ada OpenOffice Writer, adalah aplikasi pengolah kata yang masuk dalam komponen paket dalam openoffice.org. OpenOffice mampu membaca, mengedit dokumen dalam format doc, ODT, RTF, dan mampu mengekspor ke file PDF. Jadi kalau misalkan kalian mengetik di Microsoft Word terus kalian simpan dengan format .doc. Nah, OpenOffice Writer juga nanti bisa membuka file tersebut. Jadi selain bisa dibuka di Microsoft Word, bisa juga di OpenOffice Writer.
Nah, lalu aplikasi ini bersifat open source atau tidak berbayar seperti itu atau gratis istilahnya. Jadi aplikasi itu ada dua tipe, ada yang open source, ada yang closed source. Intinya yang open source itu yang gratis, yang closed source itu yang berbayar. Kalau di aplikasi pengolah kata apa sih yang berbayar contohnya? Contohnya sebenarnya Microsoft Word itu harusnya berbayar karena sifatnya closed source, sedangkan yang contoh yang open source ya ini Open Office Writer atau yang gratis. Selanjutnya ada AbiWord, yaitu aplikasi pengolah kata yang mendukung dalam banyak sistem operasi Windows, Linux, NX, Solaris, dan FreeSBD. Nah, lalu aplikasi pengolah kata ini juga mampu mengedit banyak tipe standar dokumen pada OpenOffice, Microsoft Word, WordPerfect, Rich Text Format, HTML, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di AbiWord ini kurang lebih kemampuannya hampir sama dengan Microsoft Word. Akan tetapi mungkin kalah saing saja dengan Microsoft Word untuk ketenarannya. Nah, di sini AbiWord itu tersedia dalam banyak bahasa, mendukung lebih dari 30 bahasa. AbiWord ini memiliki kemiripan tadi dengan Microsoft Word yang memiliki fitur mail merge yang dapat melakukan otomatisasi pekerjaan untuk memuat surat. Yang keenam ada Keyword, adalah aplikasi pengolah kata gratis. Berarti ini termasuk ke dalam open source, aplikasi open source yang merupakan proyek dari Keyoffice bekerja pada lingkungan desktop environment. Nah, selanjutnya ada WPS Office. Nah, ini biasanya di handphone kalian juga pasti sudah tersedia WPS Office. Nah, WPS Office ini bisa digunakan di PC atau di handphone, khususnya handphone Android, seperti Android atau iOS. Nah, di sini untuk WPS Office ini sebenarnya satu paket ya, bukan aplikasi pengolah kata aja, tapi apabila kita install WPS Office maka nanti itu ada untuk pengolah angkanya serta untuk presentasi atau pembuatan slides-nya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Intinya kalian itu pelajari mengenai aplikasi pengolah kata itu apa, itu mungkin untuk materinya sedikit, akan tetapi nantinya apa sih yang akan kalian pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai cara penggunaan Microsoft Word, karena untuk prakteknya nanti kita pasti akan menggunakan Microsoft Word itu. Nah, mungkin kalian juga di SMP sudah belajar, makanya pasti nanti kalau misalkan ada praktek tidak akan canggung lagi begitu, dan dalam menggunakan Microsoft Word, baik cara membukanya dan lain-lain. Nah, untuk apabila ada pertanyaan seperti biasa kalian bisa WhatsApp langsung ke nomor saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.